الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أزواجه وذريته ولجميع مشايخه ولا رفع بأله الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفاتحة. رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ay yufahhimana wa ay yu'allimana wa ay yaftah alaina futuhal arifin. Innahu ala kulli syai'in qadir bil jabati jadir wa huwa subhanahu wa ta'ala hasbuna wa ni'mal wakil. Naqulu billahi taufiq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumkum fid dharain amin ya rabbal alamin. Kaman wa huwa tashbihun fil qabul aqdama ma'duran kal jahli bil hirmati li qurbi islamihi. Seperti siman, dan bermula dianya perkataan seperti siman itu tasbih pada qabul. Aqdama ma'duran yang bertindak yaman, hal keadaman itu yang ma'dur. Contoh ma'dur seperti jahil dengan haram. Bahkan jahil dengan haram karena tahu Islamnya siman. Dia puman bertindak ala fi'li, dia satu perbuatan yang jatuh pasek mutlakan secara mutlak. Jadi sebelumnya di belakang di episode sebelumnya permasalahan yaitu syarat perawi hadis itu harus memiliki sifat adalah. Sudah disebutkan di matan sebelumnya di halaman 37, adalah merupakan satu malakah yang bisa menegah, menjadi manik untuk berbuat kabair dan juga saghair khisah dan juga aradhail jaizah. Nah, sudah itu di belakang juga disebutkan hadis tidak diterima jika diriwayatkan oleh si majhul batin yaitu mastur adalah, juga majhul mutlaqan yaitu majhul batinan wa zahiran, juga majhul ain. Seperti misalkan disebutkan dalam periwayatan an rajulin. Nah, ini kata-kata an rajulin itu merupakan termasuk dalam majhul ain. Nah, pada masalah si majhul ain seperti disebutkan dalam periwayatan hadis an rajulin, ini pada konsep dasar hadis tersebut tidak makbul, tidak diterima. Namun andaikan disebutkan oleh
a'immah muhaddisin seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an disebutkan dengan thiqah terhadap apa tadi yang majhulin tadi. Misalkan a'immah muhaddisin seperti Imam Syafi'i misalkan mengatakan akhbarani as-thiqah. Nah, maka hadis tersebut jadi makbul. Karena ketika a'immah muhaddisin semisal Imam Syafi'i menyebutkan demikian bahwa hadis itu di ikhbar oleh thiqah, nah, itu menunjukkan bahwa rajul tadi memang thiqah. Karena sekaliber Imam Syafi'i dan juga a'immah hadis tidak akan menyebutkan seseorang dengan thiqah illa wa huwa kadzalik, kecuali dia orang tersebut itu memang seperti demikian. Nah, ketika hadis yang majhul ain pada dasarnya yaitu tidak makbul, akan tetapi bila para a'immah muhaddisin menyebutkan rajul tadi yang majhul ain tadi yaitu dengan kata-kata thiqah, maka hadis tersebut makbul. Kaman, nah ini tasybih yaitu pada permasalahan makbulnya, kabul. Seperti siman, sama juga diterimakan hadis yang diriwayat dari siman, nah, begitu maksudnya. Sama juga seperti hadis yang dikabul juga, yang hadis tersebut diriwayatkan dari seseorang aqdama ma'duran, yang bertindak yang seorang hal keadaan ia itu ma'dur di atas satu perbuatan yang menyebabkan dia jadi fasik secara mutlak. Nah, artinya hadis yang diriwayat oleh seseorang yang mana dia melakukan satu tindakan yang menyebabkan dia menjadi fasik dengan tindakan demikian. Akan tetapi tindakan tersebut diawali dengan ma'dzur. Ma'dzur kal jahli bil hirmati li qurbi islamih. Dia tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut, perbuatan yang dia lakukan tersebut menyebabkan dia menjadi fasik. Ya, dia tidak mengetahui demikian ya, karena misalkan ya baru masuk Islam. Nah, ini hadis yang diriwayat oleh orang yang seperti kita sebutkan tadi, ini hadisnya makbul. Nah, mutlakan, secara mutlak, artinya hadis orang yang bertindak dengan satu tindakan yang menyebabkan dia menjadi fasik dengan tindakan demikian, tetapi diawali dengan ma'dzur, dia tidak mengetahui bahwa itu haram, hadis dia makbul. Nah, tindakan yang menyebabkan dia menjadi fasik ini mutlak. Nah, perbuatan demikian yang bisa menyebabkan dia fasik, ini perbuatan yang menjadi fasik secara mutlak. Artinya madnun, dan satu lagi ke depan yaitu maknu'. Artinya ada perbuatan memang yang dipastikan itu menjadi fasik, ada perbuatan yang memang tidak bisa disebutkan dalam kategori maknu', tetapi dia madnun. Madnun, dia akan jadi fasik. Contoh yang madnun, satu perbuatan yang akan menjadi fasik seseorang, tetapi dalam taraf madnun, seperti syurbi nabit, seperti meminum nabit. Yang maknu' seperti meminum khamar. Nah, ini kenapa minum khamar maknu' bahwa akan menyebabkan orang itu fasik? Karena pada masalah ini yaitu ittifaq. Artinya minum khamar termasuk perkara yang qat'iyat dalam antar mazhab, bahwa minum khamar itu perbuatan haram yang menyebabkan orang yang melakukan hal demikian, yaitu minum khamar, itu menjadi fasik.
Sedangkan minum nabit, ini kenapa dikategorikan yaitu dalam perkara matnun? Karena ya persoalan nabit juga adalah persoalan khilafiyah. Artinya ada mazhab yang tidak mengatakan haram dalam perihal yaitu minum nabit. Nah, maka ini dikategorikan yaitu satu perbuatan yang menyebabkan dia menjadi fasik, tetapi secara madnun. Nah, seperti minum nabit. Dan perlu dicatat juga bahwa pada persoalan yang perbuatan fasik yang makruh, minum khamar, di sini ada khilaf, ada pendapat mukabil yang mengatakan bahwa hadis orang tersebut tidak makbul. Hadis orang yang bertindak dalam satu tindakan yang menyebabkan dia menjadi fasik, dan tindakan yang menjadi fasik itu terkategori yaitu yang makruh, seperti minum khamar. Dan tetap pada dasar tadi bahwa dia bertindak dalam kondisi ma'dur. Dia jahil tentang hirmah li kurbi islamihi, memang karena dia baru masuk Islam. Nah, ada pendapat mukabil yang mengatakan tetap hadisnya tidak makbul. Kalau ini perkara perbuatan fasik yang makruh seperti minum khamar. Sebagaimana mukabil sebagaimana pada perkara makruh itu memang ada khilaf, ada mukabil yang menyebutkan bahwa hadisnya tidak bisa diterima. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mahsul Imam Ar-Razi. Artinya kitab beliau cuma pada perkara makruh yang ada khilafiyah. Ada mukabil yang mengatakan bahwa hadisnya tidak makbul. Adapun pada perkara matnun, ini mutafakun alaih, bahwa hadisnya makbul. Berbeda dengan imam, ini perlu dicatat, berbeda dengan yaitu Imam Safiyuddin Al-Hindi. Beliau adalah pengarang kitab Nihayah, yaitu Nihayatul Usul. Beliau hidup pada abad ke-6 Hijriyah. Imam Safi Al-Hindi. Nah, beliau pengarang kitab Nihayatul Usul. Di dalam kitab beliau Nihayatul Usul, pada persoalan matnun itu juga ada khilafiyah, kata beliau. Orang yang meminum khamar yang dilatar belakangi dengan ma'dur, yaitu dia jahil bil hirmah, orang yang bertindak satu tindakan fasik yang dilatar belakangi dengan kemakduran, seperti dia jahil bil hirmah, dia bertindak dengan tindakan fasik yang termasuk dalam kategori matnun, seperti minum nabit. Ini dalam Nihayatul Usul Imam Safi Al-Hindi juga ini termasuk ranah khilafiyah. Artinya memang yang mu'tamad bahwa hadisnya makbul, tetapi ada mukabilnya yang mengatakan bahwa hadisnya tidak makbul. Sama seperti perkara makruh, ada mukabil yang mengatakan hadisnya tidak makbul. Tetapi falhasil, yang kesimpulan yang mu'tamad bahwa apakah itu pada perkara makruh atau pada perkara matnun, tetap hadisnya makbul. Cuman beda yaitu antara Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul dengan Syekh Safi Al-Hindi dalam kitab Nihayatul Usul. Perbedaannya bagi Imam Ar-Razi yang ada khilafiyah itu pada perbuatan fasik yang makruh, seperti minum khamar, itu ada khilafiyah. Ada mukabil yang mengatakan hadisnya ghairu makbul.
Adapun pada perkara matnun menurut Imam Ar-Razi itu tidak ada khilafiyah, mutafa'alih, hadisnya makbul. Adapun bagi Imam Syafi'i Al-Hindi dalam Nihayatul Usul itu sebagaimana pada perkara maknu ada khilafiyah, pada perkara matnun juga ada khilafiyah. Artinya ada muqabil yang mengatakan hadisnya tidak makbul. Wa kharaja bil ma'duri man aqdama aliman bit tahrimi fala yuqbalu. Dan keluar dengan kata-kata ma'dur oleh siman yang bertindak ia aliman, hal keadaan man itu yang mengetahui bit tahrim. Fala yuqbal, maka tidak fala yuqbalu, maka tidak diterimakan akan dia hadis daripada siman tersebut. Nah, tadi di matan dalam Najmul Usul kita katakan kaman aqdama ma'duran. Nah, ini kata ma'duran ini memang menjadi kait seperti yang kita telah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa ketika yaitu mantok disebutkan dengan satu kait yang memang di situ adalah faedahnya menafikan hukum maskud. Yang maskud di sini yaitu ghairu ma'dur. Jadi penyebutan kait ma'dur memang untuk menafikan hukum ghairu ma'dur. Tidak ada faedah lain. Misalkan penyebutan ma'dur itu lil ghalib, lil tamsil, lil jawab soal sebagainya. Tidak ada faedah demikian. Maka diamalkan mafhum mukhalafah pada konteks yang seperti ini. Mafhum mukhalafah berarti ketika kita katakan kaman aqdama ma'duran hingga akhirnya, maka man aqdama yang ghairu ma'durin itu hadisnya tidak makbul. Orang berarti yang bertindak dengan satu tindakan yang menjadikan dia fasik, apakah itu dalam kategori matnun ataupun dalam kategori maknu', yang mana latar belakang yang tindakan dia tersebut tidak dilatar belakangi oleh satu keodoran. Dia mengetahui bahwa tindakan dia itu haram. Nah, ini hadisnya dipastikan ghairu makbul. Hadis yang dia riwayat ini tidak diterima, tidak makbul. Ini maksud wa kharaja bil ma'dhuri man aqdama aliman bit tahrimi fala yuqbal. Wal kabiratu, dan bermula kabirah, dosa besar itu seperti katarkis salat, seperti meninggalkan salat dan membuka di bulan Ramadan artinya tidak berpuasa, wa qatlin, dan pembunuhan, wa zina, dan zina, wa liwat, dan liwat, dan sebi muskir, minuman yang memabukkan, wasirqah, dan pencurian dan kasab, perampokan, waqayyada, dan kait oleh satu jamaah akan kasab dengan kait dengan barang, tablughu, yang sampailah kimahnya barang akan seperti miskal, sama seperti syirkah, pencurian. Dan juga dosa besar selanjutnya yaitu qadhaf dan namimah, dan memutuskan satu rahim, dan durhaka bagi walidain ataupun suatu keduanya, dan mengambil harta anak yatim, dan sihir, dan riba, dan putus asa terhadap rahmat Allah, wala ghairi wa ghairiha, dan lainnya tiap-tiap. Wal muradu bil ya'si, dan bermula maksud dengan putus asa, min rahmatillahi, daripada rahman Allah, itu istiba'adul afwi, itu menganggap jauh kemaafan, anid dunub, daripada dosa-dosa, li isti'adhamiha, karena begitu besarnya dosa, bukan mengingkari
keluasan rahmatnya Allah lidzunubi bagi segala dosa-dosa. Fa innahu maka sungguh demikian, yaitu pengingkaran terhadap keluasan kasih sayang Allah itu kufur, itu menjadi kafir. Jadi dosa besar yang telah tersebutkan dalam matan di akhir yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Nah, ini ada dua makna putus asa terhadap rahmat Allah. Dan jangan salah langkah bahwa putus asa yang menjadi dosa besar adalah putus asa dalam makna, dalam arti yaitu istib'ad al-afwi, menganggap jauh kemaafan. Artinya seakan-akan pikiran kita mengatakan Allah tidak akan memaafkan kita yang berdosa karena dosa yang begitu besar. Nah, itu putus asa daripada rahmat Allah. Dan itu dosa. Dan bukan dosa kecil, itu dosa besar. Dosa riuk kan. Ketika tanya putus asa lang makna menan, lang makna ketika dosa kajai, seakan-akan dalam pikiran dirikan bahawa nyo sang Allah Taala hanya pemaaf sang karena dosa raya dak. Nyan menan makna putus asa yang menan nya adalah dosa dan dosa riuk kan. Nah, dosa riuk. Adapun makna sabatu puasa yaitu ingkar saati rahmatih lidzunub. Makna puasa kedua yaitu pengingkaran memang. Langatitnya tak ingkari bahwa Allah Taala yaitu hanali rahmat, hanali kasih sayang tu, hanali kasih sayang ni kepada orang-orang yang lerah dosa. Nah, jadi keluasan rahmat Allah tak ingkarnya. Tak ingkari, hananya anda pegang. Hananya berarti kasih sayang Allah yang begitu besar kepada pendosa, yang pendosa dilakukan kabibiria. Tak ingkari yan, tak ingkari bahwa kasih sayang Allah kenan hananya. Hana tayan, nyan kedosa nyan kafir. Maka naudzubillah mereka be salah dalam bersikap. Dalam bersikap. Banduannya dia tanggut. Ketika puasa lang memakna yaitu mengingkari luasnya rahmat Allah nyan je kafir, nyan tanggut. Olehnya yaitu puasa yang bermakna seakan pikiran teo dipegah bahwa Allah Taala hanya memberi maaf kepada teo karena teo kalam maksiat yang begitu besar. Nyan juga hanagot, tetapi hanya kafir, itu dosa yang dosa riuk. Tayo hendak ingkari kasih sayang Allah. Cuman dalam pikiran tayo hang bumah karena dosa karya dak yang berdosa mana-menan, nyan memang hanya kafir, tapi dosa riuk hanagot sih. Jadi bandua surah puasa, nyan bandua tanggot. Yang got gimana sih? Yang got yaitu tayo be puasa. Ketika berarti terjerumus dalam dosa sebesar apapun itu dosa, ketika tanya berarti tersampaikan dalam hati itu keinginan untuk bertobat kepada Allah, maka tanya harus optimis. Optimis nih, baik pesimis. Gimana optimis? Bahwa dengan penuh keyakinan dan harapan yang tak gantung pada Allah Ta'ala dengan besarnya kasih sayang pasti akan maaf kesalahan-kesalahan yang kali kita lakukan, walaupun itu cukup raya. Nah, tapi dengan komitmen tidak akan mengulangi kesalahan tersebut di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang. Pelempa kesalahan yang tengok lakukan, tanya-tanya orang Islam, tak beriman kepada Rasulullah dan tak beriman kepada Allah, bahkan tanya dilahirkan dari rahim urung iman. Pu dosa tanya yang pu dosa kiban raik dosa yang dia lakukan. Lang bandingan hanata raik kan. Memang tanya mentang dalam kondisi iman. Dari dalam artinya Allah mudah untuk memaafkan. Jangankan yang dipakan, jangankan yaitu tanyo yang melakukan dosa manteng di buah payung, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Jangankan tanyo urang kafir menteng yang memang lahir dari rahim kafir, balik kafir,
Lam dewasa ni kafir sampai berarti raya, sampai berarti tuha, sampai misalkan umur sertu. Umur sertu tu bila Allah. Takoh kamu balik membelah tun ba adat iaitu sekurang 85 tahun semua petu. Kan? 85 tahun semua petu. Tapi mereka bertaubat kepada Allah. Artinya taubat orang kafirnya ya berarti hanali berarti semua petu. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, komitmen untuk Islam, untuk iman hingga wafat, hingga mati. Nyo berarti mereka ucap 2 kalimat syahadat, artinya akan tambang Islam. Nyan mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghapuskan dosa yang cukup raya, bahkan paling raya dalam 85 tahun kagemudi. Berdosa raya, iaitu nusumah Tuhan yang kan Allah Ta'ala. Muruk kan? Wate kafian, nusumah apui, nusumah petung. Artinya pensyarikat Tuhannya pembangkangan yang begitu besar dalam dunia. Pembangkangan begitu raya dalam dunia ketika manusia menyembah satu zat yang zat tersebut tidak pernah menciptakan dia. Ini pembangkangan terbesar. Ketika orang ismah, yaitu pada hakikatnya kan Tuhan. Tuhan yang kali berpujud, hai semah. Tapi ismah patuh, ismah apui dan sebagainya. Ini pembangkangan terbesar dalam alam dunia. Tetapi bagi Allah mudah untuk menghapuskan dosa syiriknya dengan kalimat La ilaha illallah. Artinya kasih sayang Allah, rahmat, kasih sayang Allah kepada makhluknya begitu besar. Artinya pintu kasih sayang Allah lebih raya daripada pintu murka Allah Ta'ala. Nyan kurang kafir kan? Ulam tanya orang yang miman ke Rasulullah, miman ke Allah Ta'ala. Nah, 1-2 dosa yang sudah dilakukan dengan penuh penyesalan, taubat kepada Allah, optimis, gantung harapan kepada Allah, nya pasti Allah nebus maaf. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sampaikan bahwa at-taibu minadz dzambi kaman la dambalah. Orang yang bertaubat nya sama seperti siman yang tidak ada dosa sama sekali. Ini hadis Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Nah, jadi putus asa dalam 2 buah maknanya yang tanggut. Putus asa dalam makna pertama memang kan kafir, hanya kafir, tapi dosa raya. Putus asa dalam makna yang kedua nyo naudzubillah, nyo juga kufur. Wa qala ta'ala innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Dan sungguh telah berfirmanlah Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 87, innahu la yai'asu, sesungguhnya tidak putus asa min rauhillah, daripada rahmat Allah, illa kecuali kaum kafirun. Adinan memakna putus asa yang arti kedua. Tabak juga kafir kan? Jadi nan memakna lah ayatnya lah putus asa yang memakna kedua, yaitu pengingkaran terhadap keluasan rahmat dan kasih sayang Allah bagi para pendosa. Wassahabat, dan bermula sahabat itu udul. Sahabat mandumnya udul, maka tidak diperiksakan daripada adalah mereka itu sahabat. Takkan mandum sahabat udul. Li'annahum khairul ummah, karena sungguh sahabat itu segagat ummah. Karena kenya Nabi, kenya Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah gata sekalian itu sebaik-baik umat yang diikhratkan bagi manusia. Surat Ali Imran ayat 110. Dan karena khabar sahihain khairu ummati, sebaik-baik umatku kata Rasulullah itu generasiku, yaitu para sahabat. Was-sahabi man ijtama'a, dan bermula sahabi itu siman yang ijtima' yang nyaman. Bermula dianya kata ijtima' itu aula, lebih baik daripada ta'bir Ibn al-Hajib dan Ibn al-Hajib dengan kata-kata ru'yah. Jadi kita ganti ibarat yang telah digagaskan oleh Ibn al-Hajib, yaitu ru'yah dengan kata ijtima'. Kita sebutkan mana ijtima'ah, itu lebih baik ijtima'ah. Kenapa? Liannahu, karena perkataan yaitu ibarat ijtima'ah ini mencakup orang yang buta, orang yang laisa lahu basar,
yang tidak ada padanya penglihatan. Dan dia beriman kepada Rasulullah, maka terkategori dalam sahabi. Pernah satu majelis dengan Rasulullah walaupun tidak bisa melihat Rasul, tetapi itu sahabi. Mukminan, kedama itu yang beriman, maka keluarlah siman ijtama'a bihi, yang berijtima' ia nyaman dengannya Nabi fi halatil kufur, dalam kondisi kekafiran. Fa innahu laisa sahabiyan, itu bukan sahabat. Mukminan bin Nabi, yang beriman dengan Nabi fi hayati, pada yang ijtima' mengenpu ijtima' bin Nabi dengan Nabi fi hayatih, dalam kehidupannya man. Wa in, sekalipun tidak melihat ia, sekalipun tidak meriwayat ia daripadanya Nabi akan sesuatu. Walam yatul, dan tidak lamalah ijtima' nyaman dengannya Nabi. Tetap ini dikategorikan sahabi selama dia pernah ijtima' bin Nabi, lalu dia juga mukminan, beriman, ini sudah masuk dalam kategori sahabat. Sekalipun tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun daripada Rasulullah, dan juga ijtima' bersama Rasul tidak dalam waktu yang lama. Karena itu bukan syarat untuk menjadi sahabat Nabi. Tidak mesti yaitu ijtima' dalam waktu yang lama. Kata tabi'i mahu, sama seperti tabi'i besertanya, artinya beserta sahabi. Fayakfi, maka memada pada terbenar nama tabi'i di atas seseorang oleh ijtima'uhu, oleh ijtima'nya yaitu tabi'i. Keadaan tabi'i itu yang beriman dengan ijtima' dengan sahabi fi hayatih, pada kehidupannya yaitu tabi'i. Artinya tabi'i juga seperti demikian. Untuk masuk dalam kategori seseorang disebut sebagai tabi'i, yaitu orang tersebut dia pernah ijtima' dengan sahabat Rasulullah. Dia orang beriman dan pernah ijtima' dengan sahabat Rasulullah, walau ijtima' dengan sahabat Nabi tidak dalam waktu yang lama. Wa ziyadatul adli, dan bermula tambahan yaitu seorang yang adil, fima rawahu, pada barang yang telah meriwayat, ianya orang yang adil, akannya hadis, akannya barang, ala ghairihi, di atas lainnya orang yang adil. Pane ghair minal udul, daripada orang-orang yang adil. Maqbulatun, itu maqbulah. Jadi ketika satu hadis yang telah diriwayat oleh seorang yang ada wasaf adalah, maka matan hadis yang dia riwayat ada penambahan, maka penambahan tersebut makbul, itu diterima. Ketika kita lihat matan hadis demikian yang diriwayat oleh orang lain, tidak ada penambahan. Sedangkan matan hadis yang diriwayat oleh orang satu lagi ada ziyadah, ada penambahan. Nah, ini ziyadah ini makbulah, tidak mardud, tidak tertolak, tapi makbul. Tapi dengan catatan in lam yu'lam ittihadul majlis, jika memang tidak dipastikan akan bersatu majelis. Artinya hadis, dua potongan hadis tadi, satu hadis yang diriwayat oleh satu orang, satu hadis lagi diriwayat oleh seorang yang lain. Yang kedua ada penambahan. Matan hadis yang kedua ada ziyadah. Ini makbul ziyadah ini, tapi dengan catatan dipastikan majelis tidak sama. Artinya dua matan hadis tersebut yang diriwayat oleh dua orang itu tidak dalam majelis yang satu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kibang surah dipastikan yaitu tidak ittihad majelis bi an ulima ta'adduduh, dengan bahwa diyakinkan akan ta'addudnya majelis. Berarti Rasulullah ada dua majelis.
dalam satu majelis menyampaikan potongan hadis yang seperti diriwayatkan oleh orang yang pertama, tidak ada ziyadah. Dalam yaitu majelis yang kedua diriwayatkan oleh orang yang kedua tadi, yang di situ ada ziyadah. Nah, itu makbul. Kenapa makbul demikian? Li jawazi ayyakunan nabi dzakaraha fi majlisin wa sakata anha fi akhar. Karena sah-sah saja bahwa adalah Nabi itu menyebut Nabi akannya ziyadah pada satu majelis dan diam Nabi daripadanya ziyadah fi akhar, di dalam majelis yang lain. Itu logikanya kenapa ziyadah tadi makbulah. Misalkan perawi A, matan yang dia riwayat tidak ada ziyadah, rawi B, matan yang dia riwayat ada ziyadah. Ketika kita banding dengan matan perawi A, ada tambahan misalkan satu kosakata. Ini kenapa makbulah? Ketika memang dipastikan tidak ittihadul majelis, artinya minimal ya ada dua majelis. Ini kenapa makbulah ziyadah tersebut? Ya karena sah-sah saja Rasulullah di majelis yaitu yang pertama tidak menyebutkan ziyadah tadi. Tetapi di majelis yang kedua yang diriwayat oleh perawi B yang ada dalam matannya itu ziyadah, ini bisa jadi Rasulullah ketika memberikan hadis di majelis yang kedua tadi itu ada ziyadah. Maka ya makbul. Bisa dipastikan itu memang dari Rasulullah. Ataupun surah kedua yaitu tidak dipastikan ittihad majelis, lam yu'lam ta'adduduh, tidak diketahuikan akan ta'addudnya wala ittihaduh, dan tidak diketahuikan akan ittihadnya. Jadi ketika tidak diyakini ta'addud majelis dan juga tidak diyakini ittihadul majelis, ini termasuk dalam surah lam yu'lam ittihadul majelis. Dipastikan, diyakinkan tidak bersatu majelis. Surah tidak bersatu majelis itu dua. Yang pertama ulima ta'adduduh, diyakinkan ta'addud. Surah kedua tidak diyakinkan ta'addud, juga tidak diyakinkan ittihad. Nah, pada surah ini tidak diyakinkan ta'addud dan juga tidak diyakinkan ittihad. Ini terkategori dalam surah tidak diyakinkan ittihad. Kenapa? Li'annal ghalib, karena sungguh yang dominan fi mithli dzalik, pada misil demikian itu ta'addud majelis. Wa illa, dan jika tidak, artinya jika diketahuikan akan ittihad majelis memang tetapi ada ziyadah pada satu riwayat, ini fal man'u, maka bermula demikian ziyadah itu mana? Nah, itu tidak diterima. Syarat ingkana ghairuh, jika adalah lainnya, artinya lain manzada, selain orang yang menambahkan tadi, selain yaitu rawi yang ada ziyadah, itu la yaghfulu mithluhum am mithliha adatan, tidak ghaflah lah misil mereka itu, yaitu man ghairu manzada an mithliha, daripada misilnya ziyadah adatan pada adat. Baru di hadis tadi yaitu mana, andaikan pada surah yang dipastikan ittihad majelis, ziyadah hadis yang ada ziyadah tadi itu tidak diterima, tidak makbul. Jika memang perawi yang tidak ada riwayat ziyadah itu tidak ghaflah, model mereka itu perawi am mithliha, daripada misilnya ziyadah adatan pada adat. Wa illa, dan jika tidak demikian, andaikan berarti ghairu manzada itu termasuk kategori yang ghafiluna an mithli tilka ziyadah adatan walaisa fiha taghyir, kait kedua, dan tidak ada padanya yaitu ziyadah itu taghyir, perubahan kalimat dan perubahan i'rab dan perubahan makna, kubilat, itu diterimakan akan dianya
ziyadah. Tapi dengan dua catatan, yaitu di ketika ghairu manzada, termasuk yaitu yang ghafilun, ghafilun an mithli tilka ziyadah adatan, dan sudah itu yaitu matan hadis yang ada ziyadah tadi tidak terjadi taghyir fil i'rab wal ma'na, maka ziyadah tadi kubilat, itu tetap makbul. Fa in ghayyara ziyadah, maka jika fa in ghayyarat ziyadatu, maka jika diubah oleh ziyadah tadi, ziyadah yang ada dalam riwayat tadi yang dari perawi yang satu lagi itu berubah i'rab dan makna, sebagaimana jikalau diriwayatkan dalam hadis sahihain. Hadisnya adalah faradha Rasulullah, telah nufardu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan zakat fitrah min Ramadan, daripada bulan Ramadan, sa'an min tamrin, akan satu sa' daripada tamar, akan diriwayatkan yang ke naib pa'i ruwiya. Jadi ke kama law ruwiya, sebagaimana balang jikalau diriwayatkan ya naib pa'i ruwiya yang akan diriwayatkan akan nisfu sa'. Nisfu sa'. Fa ziyadatu, maka bermula ziyadah, dia ziyadah itu lafaz nisfu. Wa fiha, dan sabit pada yang ziyadah lafaz nisfu yang itu ada taghyir i'rab, perubahan i'rab, dan juga ada perubahan makna. Coba kita perhatikan. Dalam hadis sahihain, matan hadisnya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana sa'an min tamar. Itu matan hadis sahihain. Ada riwayat yang menambahkan satu kosakata, tepatnya yaitu di belakang lafaz sa'an, di depan lafaz Ramadana. Jadi matan hadisnya seperti ini. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadana nisfa sa'in. Begitu jadi matannya. Ketika ada tambahan riwayat satu kosakata nisfa di belakang sa. Jadi bermakna Rasulullah memfardukan zakat fitrah min Ramadan nisfa sa'in, seperdua sa. Nah, ini seperdua sa sangat kontras perbedaannya dengan sa'an, dengan satu sa'. Seperti misalkan kita katakan 1 kilo dengan setengah kilo, itu kan sangat berbeda. Maknanya ada perubahan, ada taghyirul makna di situ. Ziyadah yang taghyirul makna, dan juga di situ ada taghyirul i'rab. Sa'an dasar dibaca fathah. Ketika ada tambahan riwayat nisfa sa'in, itu dibaca kasrah. Jadi ada taghyir i'rab, juga ada taghyir makna. Nah, ada taghyir i'rab, ada taghyir makna. Inilah yang dimaksud matan fa in ghayyaratiz ziyadatu al-i'rab wal makna. Ini jawabannya ke depan ta'arada. Niscaya ta'arudlah keduanya, yaitu khabar ziyadah dan khabar adamnya ziyadah. Ta'arud. Kalau memang penambahan ada taghyir i'rab dan makna seperti yang pada hadis yang kita bacakan tadi. Hadis sahihain yang kita bacakan tadi, kalau kita terima riwayat yaitu ziyadah, yaitu kata-kata niswa, maka akan ada taghyir di situ, taghyir i'rab dan taghyir makna. Maka itu ta'arud antara yang ada ziyadah dan yang tidak. Nah, wala yalzamu min taghyiril i'rabi taghyirul makna, dan tidak luzum daripada perubahan i'rab oleh perubahan makna, sebagaimana dalam ayat 82 surah Yusuf, was'alil qaryah, dan tanya olehmu akan qaryah, artinya ahla qaryah. Di situ dalam ayat itu ada taghyir. Ada taghyir i'rab. Dasarnya was'al ahla qaryati. Qaryati dibaca kasrah karena mudhaf ilaih. Yang jadi maf'ul is'al adalah ahla. Nah,
Ketika disebutkan dalam konsep majaz dalam ayat was'al qaryata, dibuang ahli. Di situ ada perubahan i'rab. Ada perubahan i'rab. Ini contoh perubahan i'rab tetapi tidak melazimi perubahan makna. Karena logika tadi yang kita bangun wala yalzamu min taghyiril i'rab taghyirul makna. Ada kasusnya. I'rab berubah tetapi makna tidak berubah. Was'al qaryah dalam ayat itu tetap bermakna was'al ahla qaryah. Karena itu kategori majaz. Kategori majaz. Itla mursal, itla mahal iradah hal. Itla mahal iradah hal. Was'al qaryah itu tetap bermakna was'al ahla qaryah. Maka di situ ada taghyir i'rab memang. Tetapi tidak ada taghyir makna. Ini kasus la yalzamu min taghyiril i'rab taghyirul makna. Nah, atas dasar konsep logika demikian, maka kita katakan di dalam syarah Najmul Usul, falihaza zittu wal makna. Maka karena ini apa? Ini logika tadi, la yalzamu min taghyiril i'rab taghyirul makna, zittu aku tambah kata-kata wal makna dalam matan Najmul Usul di belakang di halaman 39 tadi yang baris kedua paling bawah. Fa in ghayyaratiz ziyadatu al-i'raba, kita tambah wal makna dan makna. Fa ta'biri maka ta'birku yaitu dalam Najmul Usul itu aula minal lubbi wal jam'i. Itu lebih baik daripada ta'bir lubbi artinya lubbil usul Syekh Zakaria Al-Ansari wal jam'i artinya dan jam'il jawami Imam Tajuddin As-Subki. Karena kenapa? Karena di dalam Jam'ul Jawami lalu diikuti oleh lubul usul tidak ada kata-kata wal makna, cuman ada kata-kata al-i'rab. In ghayyaratiz ziyadatu al-i'raba, cuma di situ. Nah, ini kita tambah al makna karena satu keniscayaan penambahan demikian. Karena kalau hanya bertumpu pada perubahan i'rab, ini tidak bisa dipastikan yaitu bermasalah. Karena perubahan i'rab belum tentu bisa berubah makna. Jadi yang patokannya bermasalah di ketika berubah makna. Nah, maka kita tambah in ghayyaratiz ziyadatu al-i'raba wal makna. Jadi tumpuannya itu adalah taghyirul makna, bukan taghyirul i'rab. Kalau kita katakan ya luzum di ketika taghyir i'rab kepada taghyir makna, la, tidak demikian. La yalzamu min taghyiril i'rab taghyirul makna, itu logikanya. Tidak lazim daripada berubah i'rab itu berubah makna. Tidak lazim. Ya, contohnya seperti ayat tadi, ayat dalam surah Yusuf ayat 82, was'al qaryah. Itu ada taghyir i'rab, tapi di situ tidak taghyir makna di situ. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salam